Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bila memasuki majelis ke-9 daripada kita mengkhatamkan kitab Waraqan yang disusun oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, pertemuan ke-9 ini kita membahas tentang al-akhbar. Apa itu al-akhbar? Wa ammal akhbaru fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu. Wal khabaru yanqasimu ila ahadin wa mutawatirin. Wa ammal akhbaru, maka adapun akhbar. Fal khabaru, maka khabar. Jadi lafaz akhbar itu adalah jamak daripada lafaz khabar. Khabar kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, ini sudah menjadi bahasa kita. Kita mengenalnya dengan sebutan kabar. Jadi apa itu khabar? Khabar adalah kabar. Dalam bahasa lebih sederhana lagi, kabar bisa diartikan berita. Jadi apa itu berita? Berita atau khabar atau kabar itu ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu. Berita itu adalah apa-apa yang masuk akannya as-sidqu wal kadhibu oleh sidik dan kadhib. Jadi khabar itu, berita itu terdapat di dalamnya kebenaran dan kedustaan, kebohongan. Jadi yang namanya berita, yang namanya kabar itu ada benarnya dan ada bohongnya. Ada berita benar disebut berita siding. Nanti ada berita dusta atau berita bohong disebut kidim. Jadi yang namanya berita mau tidak mau di sana pasti ada benar atau tidak benarnya, mengandung kejujuran atau mengandung kebohongan. Artinya tergantung dengan keadaan. Jikalau dia sesuai dengan kenyataan, maka dia dikatakan siddiq. Namun kalau dia menyelisih keadaan yang sebenarnya, maka disebut dengan kirim. Kajian ini pun juga sudah kita bahas panjang lebar dalam kajian balaghah, yaitu di ilmu ma'ani ya. Kita membahas tentang khabar. Kalau dulu tentang amar, nahi, itu adalah pembahasan ilmu ma'ani juga tentang insya. Nah, kalau ini pembahasannya tentang khabar. Secara bahasa tadi khobar mengandung benar atau bohong. Jadi nama berita itu selalu begitu ya. Misalnya kita katakan qama Zaidun, Zaid berdiri. Jika dia sesuai dengan kenyataan, maka dia benar. Namun jika tidak sesuai dengan kenyataan, ternyata Zaid duduk ketika itu, maka kita katakan ini tidak sesuai dengan kenyataan, berarti dia dusta. Nah, selanjutnya wal khabaru yanqasimu ila ahadin wa mutawatirin. Khabar itu terbahagi kepada ahad dan mutawatir. Fal mutawatiru ma yujibul ilma wa huwa an yarwiyahu jama'atun la yaqa'u at-tawatu'u 'alal kadhibi an mithlihim ila an yantahiya ilal mukhbiri anhu. Fayakunu fil asli an musyahadatin aw sima'in la anijtihadin. Berikutnya adalah khabar mutawatir. Kan disebutkan tadi khabar itu atau berita itu terbagi dua. Ada khabar ahad dan ada khabar mutawatir. Secara umum khabar tadi begitu ya. Namun secara khusus nanti kajian yang kita bahas di sini adalah khabar, artinya berita tentang Nabi ya. Artinya tentang sampainya kepada kita nanti terbagi dua. Ada yang ahad, ada yang mutawatir. Dari sisi ramai atau tidak orang yang memberitakannya. Fal mutawatiru, maka mutawatir itu mayujibul ilma. Apa-apa yang mewajibkan akan ilmu. Jadi berita itu memberikan ilmu, mewajibkan ilmu. Wa huwa an yarwiyahu jama'atun la yaqa'u tawatu'u al-kadhibi an mithlihim. Dan dia khabar mutawatir itu kabar yang bahwa
meriwayatkan akannya oleh jamaah, oleh orang banyak. Jadi khobar itu diriwayatkan oleh banyak orang. Berita tersebut disampaikan oleh banyak orang. Yang tidak mungkin terjadi tawatu, kemudahan untuk bersepakat, ya, tidak mungkin terjadi kemudahan atau mudah bagi orang-orang jamaah tadi untuk alal kadibi an mislihim, atas berdusta dari yang semisal mereka, karena jumlah mereka banyak. Jadi tidak mudah bagi mereka untuk bersepakat untuk membuat kedustaan, karena kalau ramai, ketika ada satu yang berdusta, tentu yang lain akan memberikan tanggapan. Ila an yantahiya ilal mukhbiri anhu, yang demikian itu sampailah berakhir kepada mukhbir anhu, orang yang memberi berita dengannya, sampailah kepada pemberi berita yang terakhir. Jadi orang siapa yang memberikan berita terakhir itu semua yang meriwayatkannya dalam jumlah banyak. Nanti misalnya kalau kita masukkan ke dalam hadis Nabi, nah sahabat yang menyaksikan Nabi, sahabat yang mendengar Nabi berbicara ketika itu dalam jumlah yang banyak. Yang jumlah banyak itu tidak mungkin mereka berdusta. Ditambah lagi para sahabat disepakati keadilan mereka itu. Lalu kemudian di tingkatan berikutnya jumlahnya juga banyak terus, ya, sampailah kepada orang yang memberitakan terakhir jumlahnya mereka sangat banyak, sehingga tidak mungkinlah terjadi kedustaan. Fayakunu fil asli an musyahadatin aw sima'in la an ijtihadin. Maka adalah khobar itu pada asalnya apa? Itu dari musyahadah, dari kesaksian langsung, artinya langsung melihat. Secara mutawatir dilihat oleh orang banyak. Disaksikan oleh orang banyak. Aw sima'in, atau didengar dari orang banyak. Ya, ketika Nabi berbicara itu didengar oleh orang banyak, misalnya dalam khutbah, ya. La an ijtihadin, tidak dari ijtihad, ya. Khobar itu tidak berlaku dari sisi ijtihad, mutawatirnya, ya. Bukan hasil merenung, bukan, ya, bukan hasil berpikir, bukan. Karena hasil berpikir tidak bisa dilihat. Wal ahadu wa huwa alladhi yujibul amala wa la yujibul ilma. Dan berikutnya adalah khabar ahad. Apa itu khabar ahad? Huwa alladhi yujibul amala. Dia adalah yang mewajibkan amal, wa la yujibul ilma, dan tidak mewajibkan ilmu. Hadis atau khabar ahad itu kita wajib mengamalkannya, namun tidak mewajibkan ilmu, dalam artian bisa saja terjadi kesalahan karena yang meriwayatkannya hanya sedikit, bisa saja terjadi kesalahan. Beda kalau ya, kan ada yang banyak. Ketika ada kesalahan, ketika ada indikasi dusta di sana, tentu yang lain akan segera menanggapi. Tapi kalau hanya dia kan orang sedikit, nah ini sulit, ya. Maka yang ahad ini nanti perlu diperiksa kembali para periwayatnya. Wayan kosimu kismaini ila mursalin wa musnadin, dan terbahagi juga khabar itu kepada dua pembagian, ila mursalin wa musnadin, kepada mursal dan musnad. Nanti khabar berita itu terbagi dua, ya. Khabar pada Nabi itu berita tentang Nabi, artinya hadis Nabi itu nanti itu terbagi dua, ada yang mursal, ada yang musnad. Fal musnadu mattasala isnaduhu wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu. Maka yang musnad itu apa? Mattasala isnaduhu, yang sanadnya itu bersambung, ya. Jelas sekali kata sambungan sanadnya. Wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu, dan yang mursal itu apa-apa yang tidak bersambung oleh sanadnya. Jadi ada yang terputus, itu namanya mursal. Sipulan saya dapatkan dari sianu, ternyata hilang di sini, ada beberapa atau satu atau dua orang atau beberapa yang hilang, maka itu namanya mursal terputus. Sedangkan yang musnad itu terus bersambung sampailah kepada Nabi. Fa in kana min marasili ghairi sahabati falaisa bihujjatin illa marasila Sa'id bin al-Musayyab fa innaha puttishan fa wujidat masanidu anin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka jika adalah mursalnya itu selain sahabat, artinya gugurnya itu selain sahabat, mungkin gugur di tabi'in atau di bawah tabi'in itu ada gugur, ada yang terputus sanadnya, falaisa bihujjatin, maka itu tidak bisa jadi hujjah. Ya. Gugurnya itu, hilangnya sanadnya itu tidak menyebabkan khobarnya itu tidak bisa jadi hujjah. Terputus sanadnya ya. Illa marasila Sa'id bin Musayyab, kecuali apa namanya mursalnya Sa'id bin Musayyab. Nah, mursalnya Sa'id bin Musayyab itu tidak dianggap bermasalah, dia tetap bisa menjadi hujjah. Kenapa? Fa innaha puttishan, karena sesungguhnya mursalnya Sa'id bin Musayyab itu setelah diteliti, fawujidat masanidu, maka didapati ada sanad-sanadnya anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sa'id bin Musayyab ini, beliau adalah salah seorang tabi'in, namun dalam meriwayatkan hadis, kebanyakan hadis yang dia riwayatkan itu adalah tidak menyebutkan nama sahabat, ya, langsung kepada Nabi. Ini kan terputus. Nah, terputusnya ini itu oleh para ulama tetap dianggap. Kenapa? Karena setelah diteliti, setelah sanad-sanadnya Sa'id bin Musayyib ini ada, ya, dan bersambung sampai kepada Nabi. Dan pada umumnya keterputusannya itu disebabkan adanya hubungan kekerabatan. Ya, didapati khabar bahwasanya mertuanya Abu Sa'id ini, mertuanya Sa'id bin Musayyab ini adalah Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, ya. Jadi sehingga dia langsung meriwayatkannya kepada Nabi, tidak melalui Abu Hurairah. Ternyata dia memiliki hubungan kekerabatan. Itu wal an'anatu fatadkhulu alal isnadi. Dan an'ana itu masuk ke dalam isnad. Nanti periwayatan an fulan, an fulan, an fulan, an fulan tanpa menggunakan lapas yang jelas, ya. Biasanya kan ada lapas akhbaroni, haddatsani, anba'ani atau semisal itu. Tapi kalau an saja, an fulan, an fulan, an fulan, itu masuk ke dalam isnad karena sanadnya memang betul bersambung, hanya saja tidak menggunakan lapas ini tadi, ya. Wa idza qara'a asy-syaikhu yajuzu lirrawi an yakula haddatsani aw akhbarani. Wa in qara'a huwa 'ala syaikhi fayaqulu akhbarani wa la yaqulu haddatsani. Wa in ajazahu syaikhu min ghairi riwayatin fayaqulu ajazani wa akhbarani ijazatan. Nah, berikutnya wa idza qara'a syaikhu, dan apabila membaca oleh syekh akan itu hadis. Artinya seorang syekh menyampaikan hadisnya, membacakan hadisnya, kemudian didengar oleh para murid, ya juzu lirrawi an yakula, boleh bagi rawi untuk mengatakan, maka sang murid yang kemudian meriwayatkan hadis itu boleh mengatakan haddatsani au akhbarani, telah menceritakan kepada saya atau telah mengkhabarkan, telah memberitakan kepada saya. Artinya kalau syekhnya yang membacakan hadis, yang menyampaikan hadis, kemudian didengar oleh muridnya, maka muridnya ketika menyampaikan hadis itu, dia menggunakan lapas haddatsani atau akhbarani. Wa in qara'a huwa 'ala syaikhi fayaqulu akhbarani wa la yaqulu haddatsani. Maka jika membaca dia atas syekhnya, maka dia mengatakan akhbarani, dan tidak boleh dia mengatakan haddatsani. Ketika nanti seorang murid justru membacakan hadis itu di hadapan syekhnya, sehingga disimak dengan cermat oleh syekhnya itu, maka ketika meriwayatkan hadis, sang murid menyampaikan akhbaroni, tidak mengatakan haddatsani. Wa in ajazahu syaikhu min ghairi riwayatin, dan jika mengijazahkan, memberikan izin, memberikan wewenang akan dia oleh syekhnya dari selain periwayatannya, maka dia mengatakan ajazani wa akhbarani. Maka ketika meriwayatkan hadis itu, dia katakan telah mengijazahkan akan aku, atau telah memberikan berita kepadaku ijazatan, secara ijazah. Jadi ketika saya memberikan ijazah dari selain periwayatan qiraah, ya, selain daripada membaca, selain daripada mendengar, itu dia katakan ajazani
atau akhbaroni ijazatan. Ini tentang pembahasan tahammul dan ada hadis. Untuk lebih lanjut, ini pun juga sudah kita bahas dalam kajian ilmu hadis. Silakan nanti dirujuk kembali tentang tahammul dan ada hadis ya, bagaimana cara mengambil hadis. Nanti ada namanya simak atau sama, ada juga nama nantinya kiro'a, ada ijazah, dan ada beberapa cara lain lagi. Begitu juga sirohnya nanti ya, cara menyampaikan hadis juga ada beberapa lafaz yang digunakan sesuai dengan cara kita mengambil hadis tersebut. Itu tentang khabar. Nah, kemudian selanjutnya, wa ammal qiyasu raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi wa huwa yanqasimu ila salasati aksamin ila qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi shibhin. Itu insyaallah kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.